warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Akira Putri Andini dengan NPM 0211240039. Saya mahasiswi Universitas Pakuan, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi dengan topik peran komunikasi antar pribadi dalam membangun hubungan yang efektif. Teman-teman yang saya hormati, seringkali kita merasa sudah menyampaikan informasi atau sesuatu dengan jelas, namun justru orang lain menafsirkan dengan maksud dan tujuan berbeda. Nah, fenomena sederhana kali ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi antar pribadi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Dalam kehidupan sosial, komunikasi menjadi dasar penting dari setiap hubungan manusia. Akan tetapi, tidak jarang terjadi konflik atau kesalahpahaman. Bukan karena perbedaan pendapat, melainkan cara berkomunikasi yang kurang tepat. Misalnya, ketika seseorang sedang berbicara, namun lawan bicara tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, melainkan sibuk dengan ponselnya. Hal itu dapat menimbulkan rasa tidak dihargai. Dari konflik kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Oleh sebab itu, kemampuan berkomunikasi antar pribadi yang efektif menjadi sangat penting. Secara umum, komunikasi antar pribadi merupakan proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara langsung. Proses ini tidak hanya meliputi kata-kata, melainkan ada unsur nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Sebagai contoh, ketika kita sedang berbicara kepada orang tua, menggunakan nada yang lembut dan kontak mata yang sopan, hal ini telah menunjukkan komunikasi nonverbal yang menggambarkan rasa hormat dan perhatian. Komunikasi antar pribadi memiliki beberapa ciri utama, diantaranya adalah bersifat dua arah, di mana pengirim dan penerima pesan sama-sama berperan aktif dalam proses komunikasi. Selain itu, komunikasi ini bersifat personal dan melibatkan empati, sehingga masing-masing pihak dapat memahami perasaan satu sama lain. Sebagai contoh, dalam diskusi lingkungan kampus, komunikasi antar anggota yang saling terbuka dan saling menghargai akan menciptakan suasana kerjasama yang baik dan hasil kerja yang lebih efektif. Dalam praktiknya, komunikasi antar pribadi seringkali terjadi berbagai hambatan. Yang pertama, kurangnya kemampuan mendengarkan secara aktif. Banyak individu yang hanya fokus menyampaikan pendapat tetapi tidak memahami pesan yang diterima. Kedua, adanya perbedaan persepsi. Sebagai contoh, ketika seseorang berbicara dengan tegas, seringkali ia dianggap marah, padahal hanya ingin menegaskan pendapat. Yang ketiga, adanya perbedaan budaya dan emosi dapat menghambat cara berkomunikasi karena latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Selain itu, kurangnya empati dan keterbukaan membuat seseorang enggan berbicara dengan jujur, sehingga membuat pesan komunikasi tidak utuh dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Untuk menciptakan komunikasi antar pribadi yang efektif, dibutuhkan beberapa upaya perbaikan. 1. Biasakan mendengarkan secara aktif. Artinya, kita tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami isi pesan yang disampaikan. Kedua, gunakan bahasa tubuh yang positif, seperti menatap lawan bicara dan menganggukkan kepala, tanda kita memperhatikan. Ketiga, bangun empati dan keterbukaan agar komunikasi terasa jujur dan lebih hangat. Sebagai contoh, ketika teman sedang menghadapi masalah, kita cukup mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak menghakimi secara langsung. Sikap sederhana seperti ini dapat memperkuat kepercayaan dan kedekatan emosional. Proses komunikasi antar pribadi terdiri atas beberapa unsur: pengirim pesan, penerima pesan, isi pesan, saluran komunikasi, umpan balik, dan konteks. Sebagai ilustrasi, ketika mahasiswa
meminta izin untuk tidak hadir dalam perkuliahan, mahasiswa sebagai pengirim pesan, dan dosen sebagai penerima pesan, dan tanggapan dosen sebagai umpan balik. Ketika pesan dikirim dengan konteks yang tepat, maka komunikasi akan berjalan dengan baik. Komunikasi antar pribadi yang efektif dapat memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan antar individu. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam kelompok. Selain itu, komunikasi yang baik dapat mengurangi potensi konflik dan dapat menumbuhkan empati di antara sesama, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi antar pribadi dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Di lingkungan keluarga, komunikasi terbuka antar orang tua dan anak akan menciptakan suasana rumah yang harmonis. Di lingkungan kampus, komunikasi antar mahasiswa dengan dosen berperan penting dalam membangun hubungan akademik yang positif. Selain itu, di dunia kerja, komunikasi antar pribadi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan, menyampaikan ide, dan menjaga profesionalitas dalam tim. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi menjadi peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang efektif. Melalui komunikasi yang dilandaskan empati, keterbukaan, dan kemampuan mendengarkan, seseorang dapat menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan saling memahami, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun dunia kerja. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi peran komunikasi antar pribadi dalam membangun hubungan yang efektif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Business Communication and Negotiation, Ibu Yeti, dan teman-teman yang saya hormati. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.